Keinginan-keinginan kita, hal-hal urgent usaha kita, kita berkati saat ini. Kemudian kembali ke kesadaran. Buka mata sambil tersenyum. Selamat pagi. Oh ya, belum saya unmute. Silakan yang baru pertama kali, kalau misalnya Selamat pagi, Ko Abe. Merasakan sesuatu, silakan cerita yang baru pertama kali, silakan. Ada nggak ya? Saya nggak hafal. Om Abe, lidah saya udah ada rasa. Oh, dari yang kebas kemarin itu ya? Bagus dong. Iya. Makan tuh cabe. Rese nih Cici. Oh ya. Si itu mana nih? Suhu mana suhu? Suhu nggak masuk ya? Suhu tentang saham nggak butuh dia. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih sudah mengikuti meditasi Gratitude and Law of Attraction ini. Semoga kita makin lama makin makmur, makin sehat. Amin. Amin. Topik kali ini akan dibawakan oleh teman saya, teman kuliah, Jamie. Dia seorang certified financial planner, seperti itu. Dan dia sudah bermain saham dari semenjak kuliah ya, Jam ya? Seperti itu. Dia waktu itu juga pernah menjabat di beberapa perusahaan dan pernah juga di kantor accounting publik terkenal. Dan sekarang dia headhunter sambil trading saham ya, Jam ya? Gitu. Oke, silakan Jamie memperkenalkan diri juga di video, Jam. Biar lebih cinta kita. Cinta. Pagi teman-teman. Sorry baru bangun juga. Nama saya Jamie. Mudah-mudahan bisa bagi pengalaman lah mengenai trading saham. Thank you Albert atas meditasinya. Halo. Sebentar. Ya, Jen? Ya, udah. Udah, sekarang udah. Ya, jadi di sini kita santai aja. Ya, bentuknya Jamie paling suka tanya jawab gitu ya. Jadi, tapi lu 1-2 kalimat dulu, Jam. Seperti itu, nanti gue tanya-tanya. Gitu, silakan. Oke, pagi teman-teman, thank you. Apa ya perkenalannya? Nama saya Jamie. Saya basically sekarang kerja di headhunting firm, consulting firm sih lebih tepatnya. Salah satu bidang bisnisnya memang di
di headhunting atau basically recruitment firm lah. So basically kita provide recruitment service untuk company. Total pengalaman profesional saya mungkin sekitar 18 tahun, terutama di bidang keuangan. Saya sudah, kalau untuk trading saham sendiri, mungkin saya udah trading saham, enggak dari kuliah sih, tapi dari mungkin sekitar 2007 lah, 2007-2008. 2007-2008 gitu deh. Itu aja sih perkenalan dari saya untuk trading sahamnya. Iya, ya Jim. Kapan kita mulai nabung saham atau trading saham? Ini mau yang dibahas nabung atau trading saham, Jim? Atau mungkin dirimu bisa menjelaskan apa bedanya nabung saham atau trading saham atau istilah yang seperti itu dulu, Jim? Silakan. Kalau untuk topik bahasan, gue sih terserah aja sih. Kalau mau ngomong trading saham boleh, kalau mau nabung saham boleh. Kayak nabung saham dulu aja ya, Jim ya, yang ringan boleh, gitu. Jadi boleh. Ya, oke. Bedanya apa, Jim? Nabung saham sama trading saham, Jim? Sebenarnya itu kalau kita ngomong kegiatannya sih itu basically definisi yang mirip lah. Kalau nabung saham, basically itu kan dua-duanya adalah kegiatan investasi. Tapi orang lebih sering ngomongnya nabung saham gitu ya, karena basically membeli saham itu dianggap sebagai kegiatan untuk nabung. Jadi orang makanya bilang itu sebagai nabung saham. Nah, kalau mau ngomong jadi secara definisi memang nabung saham ini memang lebih luas daripada trading saham. Nah, nabung sahamnya ini sebenarnya ada dua, ada satu yang trading, ada yang sifatnya trading atau basically jual beli dalam jangka pendek, dan satu lagi ada yang bentuknya investment atau basically mereka nabung sahamnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Waktunya sih kalau kita ngomong trading saham ya mungkin pendek ya, bisa dalam hitungan detik, bisa dalam hitungan menit, jam, hari lah mungkin. Kalau harian mungkin mingguan masih bisa dibilang trading saham ya. Tapi kalau misalnya ngomong di atas udah di atas bulanan ataupun tahunan, itu mungkin perspektifnya udah dianggap sebagai jangka panjang dan itu dianggap sebagai investing lah, atau apa ya istilahnya, Bet, lupa gue. yang value investing. Lupa gue juga. Kalau teman-teman ada yang ingat silakan ya. Kalau pagi-pagi kita sama-sama lupa. Kalau yang otak itu pagi-pagi susah untuk di starter. Jadi nabung saham itu basically kegiatannya ada dua, ada yang dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek kita ngomongnya trading, kalau jangka pendek kita ngomongnya trading, kalau jangka panjang kita ngomongnya value investing lah istilahnya. Iya. Kapan sebaiknya kita mulai nabung saham itu perlu dana yang gede ya, Jim? Maksudnya harus 5 juta, 10 juta gitu ya. Bayangannya kan kalau orang nabung saham kayaknya dia udah kaya banget gitu atau udah berlebihan gitu. Kayak gitu ya, enggak, Jim? Enggak sih, kalau kita ngomong saham itu sendiri, memang ada beberapa. Saham itu kan memang macam-macam. Ada yang nilai per lembar sahamnya itu Rp50. Jadi benar-benar nilai Rp50. Oh gitu. Oh ada ya, oke. Ada yang Rp50. Ada juga yang mungkin mahal sampai 40.000, sampai kayaknya hampir
90.000 atau 80.000 itu ada kayak Unilever. Saya lupa Unilever itu berapa, pokoknya hampir puluhan ribu gitulah. Kayak gudang garam juga mungkin sekitar 40 ribuan. Jadi tergantung sih jenis saham yang mau dibeli apa. Minimal berapa uang yang kita punya untuk akhirnya kita bisa nabung saham ini, Jim? Kalau kita ngomong saham-saham yang 50 perakan itu, ya basically sekali beli itu kan basically satu lot. Satu lot itu kurang lebih sekitar 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya kita beli saham yang harganya per lembarnya itu 50 perak, berarti 50 perak kali 100 ya? lembar. Jadi berapa tuh? 5.000 bahkan. Oh, ya. Jadi Oke. itu minimalnya. Tapi kan ada juga kan kecenderungan orang bilang bahwa saham-saham yang istilahnya saham-saham gocap ini kan basically bukan saham-saham yang bagus gitu ya. Ya menarik lah atau untuk jadi kita ngomong aja kayak misalnya saham-saham yang let's say yang kita ngomong yang mungkin yang worth it untuk di investment, walaupun ini cuma sekilas aja, tapi kita ngomong secara yang fundamentalnya bagus atau kinerja keuangannya bagus. Misalnya kayak perusahaan Ciputra lah, kan semua orang kan pasti udah tahu Ciputra kan. Iya. Harga saham Ciputra tuh misalnya yang CTRA sekarang tuh kurang lebih sekitar 1.000 per lembar. Jadi kalau kita ngomong kita beli satu lot saham Ciputra aja, berarti kita ngomong 1.000 per lembar dikalikan 100 lembar, berarti ya 100.000 tuh. Jadi cukup 100. Jadi untuk beli saham Ciputra itu cukup untuk satu lot itu cukup 100 ribuan. 100.000. Oh gitu, 100.000 bisa ya? Wah, kita nggak nyangka ya. Saya pikir tuh kalau nabung saham itu harus punya jutaan gitu, enggak ya? Oke. Enggak sih, tergantung. Nah, kalau misalnya konsepnya yang sederhana ya, Jem, yang nabung saham ini. Apa keunggulan nabung saham ini dibandingkan dengan reksadana atau deposito kayak gitu, Jem? Ini kan sebetulnya beresiko kan, nabung saham. Apa resikonya gimana, Jem? Gede atau kecil gitu loh? Resikonya besar. Kalau kita ngomong saham itu resikonya besar. Kalau kita bandingkan dengan produk investasi lain seperti misalnya deposito ataupun reksadana, kita ngomong satu-satu dulu kali ya. Kalau kita ngomong deposito, ya berarti ya produk deposito biasa. Kita taruh dana di deposito, misalnya 1 juta dapat bunga berapa persen misalnya. Ya seperti itu. Itu kan deposito. Deposito kan kalau kita tahu itu dijamin pemerintah sampai dengan jumlah kurang lebih sekitar 2 miliar. Dan kemungkinan gagal bayar kan boleh dibilang kecil lah. Karena kan basically saat ini kan bank udah dijagain sama OJK. Kalau untuk reksadana itu sebenarnya produk investasi yang istilahnya dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang-orang yang basically ya yang ahlinya lah mengelola investasi. Nah, reksadana ini basically ada 3 macam secara garis besarnya ya. Ada yang reksadana pasar uang, yang mereka taruh uangnya itu di bentuk deposito dan lain-lain. Ada lagi reksadana pendapatan tetap, yang basically mereka taruh uangnya itu dalam bentuk obligasi atau utangnya perusahaan lain kita beli gitu loh. Jadi mereka dapetin bunga dari obligasinya tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah reksadana saham, which is mereka adalah manajer investasi yang mengelola uang nasabahnya dalam bentuk saham. Ya tentunya kalau kita ngomong manajer investasi, berarti kita anggap bahwa manajer investasi ini orang yang ahli lah dalam mengelola saham. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaannya seperti itu.
Kalau misalnya orang kayak nabung saham, perlu pinter banget nggak sih, Jem? Maksudnya apa hal-hal yang perlu diketahui ketika kita mau nabung saham gitu loh? Hal-hal apa ya, Jem? Oke. Kalau saya mau tarik benang merah atau saya tarik perbandingan antara reksadana saham dengan trading saham sendiri, jadi istilahnya kalau reksadana saham itu kan basically yang mainin uangnya itu adalah manajer investasi. Kalau Yes. mereka manajer investasi otomatis ya istilahnya, kalau mereka berani jual produk reksadana, berarti kan istilahnya mereka menjual keahlian mereka untuk istilahnya meracik produk investasinya. Jadi istilahnya mereka udah ahli lah dalam main saham. Nah, kalau kita trading saham sendiri, nah itu basically juga kita harus punya keahlian, walaupun mungkin tidak secanggih mereka ya, tapi setidaknya Yes. kita harus punya pengetahuan dasar. Misalnya yang paling pertama adalah kita harus tahu cara memilih saham yang basically potensial. Jadi istilahnya nggak sembarangan milih saham gitu loh, nggak asal pilih kancing atau cap cip segala macam. Nah, cara pilih saham ini sebenarnya nggak ada cara pilih saham ini sebenarnya masing-masing orang itu berbeda lah istilahnya. Ada orang yang melihat dari sisi value investing, dalam arti mereka melihat jangka panjang, misalnya contohnya saham Unilever lah. Mereka melihat saham Unilever itu bagus karena kenapa? Karena secara jangka panjang orang kan nggak ada yang misalnya nih produk-produk yang dijual Unilever itu kan adalah produk-produk sehari-hari yang mungkin dibutuhkan banyak orang. Jadi misalnya mau itu zamannya krisis kayak atau itu mau zamannya booming kayak, otomatis orang akan tetap beli produknya Unilever kan. Nah dengan begitu istilahnya saham Unilever ini menarik. Kenapa? Karena boleh dibilang kinerja perusahaannya itu nggak akan terganggu oleh mau itu krisis kayak orang kan tetap butuh kecap misalnya, orang kan tetap butuh minyak goreng misalnya, orang kan tetap butuh shampoo kan misalnya, orang kan nggak mungkin berhenti mandi kan gitu. Nah tapi ada juga orang yang melihatnya cara orang memilih sahamnya itu bisa juga jadi mereka cuman basically ngelihat pergerakan saham secara mingguan gitu loh. Jadi mereka ngelihat mingguan atau harian ataupun mungkin per detik gitu. Jadi mereka cuma istilahnya mau ambil untung aja. Jadi mereka mencoba menunggangi kondisi lah istilahnya. So tapi dari dua hal ini yang paling penting itu adalah kalau saya bilang adalah kita harus melihat prospek bisnis perusahaan nih sih. Mau kita istilahnya mau sistemnya trading yang basically perspektif jangka pendek atau yang istilahnya menunggangi kondisi, ataupun kita yang basically investing yang basically kita melihat ke depan, ngelihat prospek bisnis segala macam, kita harus ngelihat bisnis dari perusahaannya itu benar-benar masuk akal atau enggak gitu. Kalau bisnisnya basically kita ngelihat nggak masuk dalam hitungan kita, itu sih lebih baik jangan dibeli gitu loh. Kecuali istilahnya mereka punya, investornya ini punya pengetahuan yang kayaknya gue tahu nih ini perusahaan pasti ada prospeknya segala macam. Jadi itu poin yang pertama, kita harus ngelihat bisnis dari saham yang kita mau beli, apakah itu make sense atau enggak. Saya kasih contoh misalnya nih ya, misalnya ada perusahaan, kalau masih ada yang ingat company misalnya kayak Distara kayak gitu, yang basically perusahaan yang jual CD
CD bukan celana dalam, tapi CD compact disc ini maksudnya. Misalnya perusahaan yang model kayak gitu, mereka jual sahamnya di publik atau basically mereka jadi perusahaan TBK. Nah, kalau kita ngelihat perusahaan kayak gitu, kita seharusnya bisa berpikir bahwa prospek bisnis perusahaan ini nggak akan menarik. Kenapa? Karena basically di zaman seperti ini, kalau kita mau bertanya kepada diri sendiri, siapa sih orang yang masih beli CD atau CD musik gitu loh? Orang kan sekarang istilahnya dengerin musik kan udah dalam bentuk MP3 atau mau pakai Spotify atau YouTube segala macam kan. So jadi boleh dibilang prospek bisnisnya nggak menarik atau nggak sustain atau nggak berkelanjutan lah secara jangka panjang. Kayak misalnya kayak otomotif gitu nggak menarik ya Jem ya. Misalnya yang saat ini bukan nggak menarik tapi jangka panjangnya bakal tanda tanya ya. Misalnya seperti itu ya. Kan nanti akan digantikan mobil listrik gitu. Kayak gitu ya Jem. Bisa. Oke. Nah maksud saya yang tadi yang prospek CD bisnis CD itu seperti itu. Oke. Nah kalau kita mau pindah ke misalnya ke otomotif mungkin rada sedikit rancu ya Bet ya. Ada beberapa pandangan nih. Orang berpikir bahwa otomotif itu kalau untuk otomotif khusus untuk gue berpikir bahwa otomotif itu justru prospek bisnis yang tidak terlalu menjanjikan karena basically kalau kita ngomong sekarang nih di luar pandemi ya, gue berpikir bahwa orang-orang tuh sudah mulai malas pakai kendaraan pribadi. Kenapa? Karena basically opsi kendaraan umum kita ngomong di kota-kota besar lah ya, kita ngomong di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Orang sudah mulai malas pakai kendaraan pribadi dan orang sudah mulai beralih ke pakai kendaraan umum. Kenapa? Karena lebih murah, lebih gampang, lebih nyaman dan segala macamnya. Jadi ya basically gue berpendapat pribadi nih ya, bisa jadi salah bahwa prospek bisnis otomotif itu nggak akan terlalu menarik ke depannya. Justru yang menarik ke depannya itu adalah misalnya karena pemerintah membangun infrastruktur umum segala macam, mungkin yang akan menarik mungkin adalah bisnis infrastruktur misalnya. Tapi mungkin ada orang lain juga yang berpendapat bahwa enggak, sebenarnya bisnis otomotif itu juga masih menjanjikan. Kenapa? Karena ini bentar lagi kan kita akan mau pindah ke mobil listrik apa segala macam. Jadi sebenarnya itu orang cuma pindah aja dari mobil biasa atau mobil konvensional pindah ke mobil listrik gitu loh. So kalau untuk prospek bisnis otomotif, gue nggak bisa kasih contoh yang gamblang gitu ya kayak tadi bisnis CD. Kalau bisnis CD kan itu gamblang jelas gitu loh bahwa basically orang udah jarang banget beli CD sekarang gitu. Nah, bisnis apa yang bagus Jem di kedepannya Jem? Jadi buat kita nabung saham. Wah, kalau itu sorry Bet, gue mau lanjutin yang tadi kan baru nomor 1 tuh. Jadi pertama kita melihat prospek bisnisnya. Yang nomor 2 sebelum kita milih saham itu adalah kita harus melihat manajemennya atau kita harus melihat orang-orang yang di balik perusahaannya. Jadi sebenarnya omongan ini tuh omongan dari Warren Buffett yang dulu gue nggak gitu percaya gitu loh. Biasalah gebleknya gue aja gitu ya. Tapi ternyata semakin ke depan gue bisa melihat contoh sendiri gitu loh. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini kalau misalnya yang dikelola oleh manajemen yang baik, manajemen yang punya integriti, manajemen yang jujur, sama perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh manajemen yang basically
yang mentalnya maling segala macam, itu jauh beda bentuknya gitu loh. Kita bisa lihat beberapa contoh, misalnya contoh kayak kemarin yang kejadian langsung itu kayak misalnya Aisyah itu produsen beras. Nah, manajemennya basically dianggap melakukan, ini berita ya, bukan opini ya, tapi ini berita, manajemen yang lama itu dianggap melakukan manipulasi laporan keuangan dan berbagai macam lah istilahnya kegiatan yang mungkin dianggap nggak sesuai dengan kaidah pelaporan keuangan yang pada umumnya gitu. So jadi gara-gara itu tuh sahamnya yang tuh dari 2000-an misalnya itu bisa turun jadi kurang lebih sekitar 100 perak gitulah kurang lebih. Nah, sebegitu dahsyatnya impact bahwa kalau misalnya perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang baik, ya hasilnya akan baik. Tapi kalau misalnya kalau perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang buruk, ya hasilnya juga mesti hati-hatilah pokoknya. Gitu. Oke, jadi dua hal itu aja ya. Kalau kita mau ngelihat, kalau dari saya, basically saya ngelihat sih itu aja sih yang penting. Kalau untuk yang lainnya mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang udah ahli ya, mereka mungkin bisa menambahkannya misalnya momentum lah, atau misalnya atau misalnya waktu yang baik untuk beli apa segala macam, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi karena ini masih dalam tahap awal, saya nggak mau mempersulit perbincangan karena nanti bisa merembet kemana-mana istilahnya. Iya. Untuk pertanyaan yang Albert yang tadi, prospek bisnis yang mana aja yang menjanjikan? Gue takut ngomongnya, Bet. karena basically ini benar-benar opini ya. Benar-benar opini gitu loh, karena bisa jadi apa-apa. Oke. Contohnya gue bisa kasih satu hal, misalnya adalah yang lagi hangatnya nih, misalnya kemarin itu saham Gajah Tunggal gitu loh. Saham Gajah Tunggal ini basically perusahaan ini memproduksi ban mobil kan, dan kalau kita ngomong produsen ban mobil, berarti istilahnya perusahaan ini terkait sama industri otomotif. Nah, terkait sama industri otomotif, itu yang tadi seperti gue bilang, Bet, bahwa opini gue itu menganggap bahwa opini gue bilang bahwa industri ini tuh sebenarnya cuman shifting aja atau bergerak aja dari industri mobil yang konvensional yang pakai bensin segala macam, pindah ke industri mobil listrik gitu loh. Kalau kita ngomong bannya, ya semua mobil atau motor butuh ban. Kalau kita ngomong misalnya infrastruktur kendaraan umum, misalnya tentunya kalau kayak kereta kan nggak butuh ban kan. Bus mungkin akan butuh ban, tapi nggak mungkin butuh ban sebanyak mobil atau motor kan. Gojek atau Grab ya butuh ban, tapi kan again mereka nggak akan butuh ban sebanyak kalau misalnya itu dibeli oleh masing-masing pemilik mobil. Nah, tapi kemarin ini tiba-tiba ada satu investor lokal yang basically kawakan gitu. Kayak Lo Keng Hong kalau misalnya tahu, itu basically tiba-tiba masuk ke dalam perusahaan itu dan tiba-tiba sahamnya langsung terbang gitu. Karena dia yang masuk ya, Jem ya. Jadi berpengaruh.
Mungkin diituin Jem, dikasih tahu Lu Ken Hong itu siapa gitu. Lo Keng Hong itu basically sudah kawakan lah, investor kawakan. Tapi ini bukan berarti bahwa basically saya bilang saya nggak setuju. Saya secara analisa awalnya aja lah ya. Kita nggak, kalau kita ngelihat Lo Keng Hong itu dia memang Pak Lo itu basically dia biasanya punya analisis yang mendalam gitu loh untuk ngelihat angka-angkanya, ngelihat potensi mobil dan segala macamnya. Pak Lo itu basically adalah investor kawakan di Indonesia. Portfolionya dia basically udah triliunan lah. Kita bisa ngelihat dia di saham-saham yang udah terkenal kayak misalnya Petrosi, di saham shipping dan segala macamnya lah. So jadi cuman gara-gara Pak Lo masuk, itu saham tiba-tiba langsung terbang aja gitu, yang tadinya stagnan, tiba-tiba begitu dia masuk langsung terbang gitu loh. Jadi kadang-kadang harga saham itu terbang itu juga kadang-kadang bukan karena faktor keuangan perusahaan aja, tapi juga kadang-kadang orang yang belinya itu kadang-kadang juga berpengaruh gitu. Pak Jimmy mau bertanya, Pak Jimmy. Silakan, Pak. Ya, ini mengacu ke target UN PBB 2030 itu kita menuju ke energi tak tergantikan dan semua yang biodegradable. Ya. Bagaimana Pak Jimmy mengamati perusahaan-perusahaan yang bergerak mungkin di bidang agriculture, energi, dan prospeknya ke depan seperti apa mengacu pada target 2030 di PBB itu, Pak? Pertanyaannya berat banget, Pak. Kayaknya Bapak salah masuk kelas deh. Ya ringan-ringan dulu dah. Enggak, terserah Jem, silakan. Atau di posting dulu, masuk kamar dulu. Nggak apa-apa, tapi saya coba jawab, Pak. Dan saya yakin kayaknya Bapak juga bukan pemula berarti. Dites. Kalau kita ngomong agriculture ya Pak ya, kalau kita ngomong agriculture, saya nggak tahu nih apakah agriculture industry ini mereka punya kebutuhan energi yang besar atau enggak. Saya berpikirnya secara awam nih ya, kalau kita ngomong agriculture, kita ngomong kalau Indonesia itu ada kelapa sawit atau mungkin yang lain-lain kayak misalnya buah, misalnya kayak pisang, atau mungkin juga produk agriculture yang lain kayak misalnya padi segala macam. Tapi itu kan nggak terlalu butuh listrik ya Pak. Kalau mereka butuhnya butuh traktor. Nah tapi dengan misalnya nih, misalnya ke depan misalnya traktor yang tadinya kan butuh bahan bakar minyak, bensin atau diesel apa segala macam. Nah, misalnya yang tiba-tiba yang tadinya mereka pakai traktor diesel, sekarang tiba-tiba ada yang nyiptain misalnya traktor listrik, otomatis kan konsumsi listriknya nanti akan terdongkrak kan gitu. Jadi tinggal kita lihat aja Pak, siapa yang bisa nyiptain mesin-mesin yang berbasis listrik dibandingkan mesin-mesin yang berbasis bahan bakar. Ambilin sayang tempatnya. Itu tuh. Nah, untuk industri lain yang kayak misalnya yang berbasis energi, misalnya kayak misalnya Medco gitu. Medco kan basically Medco kalau boleh dibilang kan minyak banget ya Pak. Itu saya nggak tahu tuh Pak. Mereka ke depannya, tapi kita berpikirnya seperti ini aja Pak, orang-orang yang ada di perusahaan kayak Medco ataupun misalnya kita ngomong Adaro ataupun misalnya kita ngomong perusahaan-perusahaan yang lain yang berbasis energi fosil lah kayak batu bara ataupun minyak atau segala macam, orang-orang yang duduk di sana itu bukan orang-orang bodoh sih Pak. Mereka adalah orang-orang pintar yang basically mereka juga sudah punya visi ke depannya itu seperti apa.
Saya kasih contoh misalnya kayak di Adaro gitu ya. Mereka juga tahu Pak, kemarin itu saya baru baca satu laporan yang basically bilang bahwa di 2025 penggunaan batu bara itu akan pertama kali dalam sejarah nantinya akan dilampaui oleh penggunaan penggunaan energi yang menggunakan sistemnya EBT lah, energi baru terbarukan gitu loh. Jadi orang-orang di Adaro ini juga sebenarnya saya pikir mereka sudah punya visi ke depan. Mereka nggak bakal mungkin mengandalkan jualan batu bara lagi sih Pak. Mereka pasti mungkin akan shifting bisnisnya ke perusahaan energi lain, misalnya kayak misalnya mungkin mereka sekarang mereka nih mereka punya pembangkit listrik tenaga uap. Memang basisnya masih batu bara sih. Tapi mungkin ke depan mereka juga mungkin akan mikir gimana cara supaya bisnisnya Adaro ini akan survive secara berkelanjutan sampai 10, 20, 50 tahun ke depan lagi. Apakah mungkin misalnya mereka mungkin akan pindah misalnya ke energi panas bumi. Karena misalnya kan energi panas bumi di Indonesia itu boleh dibilang nomor 1 di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi tergantung kesiapan perusahaannya dan tergantung juga demand di dunianya seperti apa. Kalau otomatis misalnya nih Pak, kalau misalnya dunianya berkeinginan bahwa sudah kebutuhan atas fossil fuel atau bahan bakar fosil itu udah nggak ada lagi atau menurun, otomatis saya pikir kita akan menyesuaikan juga sih Pak perusahaan-perusahaan Indonesia, karena kalau nggak ada kebutuhannya, mereka mau jual batu bara kemana misalnya, gitu. Jim, iya, bukannya satu lagi yang buat nabung saham yang penting tentang yang laporan keuangan, Jim? Itu, Jim. Ngelihat laporan keuangannya. Apakah kita bisa ngelihat dalam arti kata, misalnya ada orang yang awam kan tentang laporan keuangan. Jadi kita lihat aja, penjualannya aja kita lihat. Jadi dalam arti kata, oh kalau dia tiap tahun atau tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan ya biasa dibilang ya, tiap kuartalan dia naik dan tiap tahun naik, wah ya udah ini bagus, bisa dibilang kayak gitu, Jem. Misalnya orang yang awam banget ya, Jem, yang nggak tahu laporan keuangan apa, bacanya gimana, jadi ngeliatnya dari ini aja, salesnya aja, penjualannya gitu. Gimana, Jem? Sayangnya tidak ada cara cepat untuk ngomongin masalah baca laporan keuangan, Bet. Jadi tidak ada boleh dibilang tidak ada cheat sheet-nya lah untuk ngomong cara bisa membaca laporan keuangan. Jadi semua orang yang beli saham itu, walaupun gue tahu bahwa basically ada beberapa orang yang tidak ngerti baca financial statement, tapi dia coba langsung trading, tapi ujung-ujungnya pasti ini orang akan kepentok benjol 1 atau 2 saham. Dia benjol karena basically dia nggak bisa baca laporan keuangan. Jadi menurut gue pengetahuan untuk membaca laporan keuangan itu penting untuk bisa tahu, karena basically balik lagi ke prinsip nomor 1 itu yang tadi gue bilang itu, kalau misalnya lu nggak ngerti kondisi bisnis dan lu lihat bisnisnya ini nggak berkelanjutan, istilahnya itu saham boleh dibilang prospeknya nggak prospektif gitu untuk dibeli gitu. Nah, bagaimana lo bisa menentukan prospek bisnisnya ini bahwa perusahaan ini tuh prospek bisnisnya itu berkelanjutan? Ya caranya basically kita ngelihat dia laporan keuangannya seperti apa, bagaimana track record-nya dia di masa lampau, dan bagaimana dia melihat atau dia menyajikan informasi-informasi masa depan. Apakah mereka menyajikan informasinya yang bombastis kah atau yang seperti apakah? Jadi mau nggak mau baca laporan keuangan, baca rasio itu penting sih untuk bisa membantu setidaknya memvalidasi apakah perusahaan ini bisnisnya beneran atau bisnisnya bohongan gitu loh. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin ngomongnya bagus, tapi begitu dilihat
laporan keuangannya kayaknya nggak nyambung gitu loh. Jadi istilahnya jangan menganggap bahwa manajemen itu manajemen pasti udah ngerti lah bahwa basically apa yang dia ngomong itu pasti akan bisa dibaca polanya di laporan keuangan. Jadi waktu itu ada beberapa mungkin manajemen yang mungkin ngomongnya terlalu bombastis, tapi begitu dicek di laporan keuangannya, kayaknya lu nggak cocok deh ngomong segitu. Kayaknya laporan keuangannya nggak ngomong seperti itu gitu. Jadi misalnya ya apakah rasio-rasio tertentunya mungkin nggak pas atau seperti apa. Jadi otomatis pembaca cara membaca laporan keuangan itu harus di zaman kayak gini banyaklah literatur gimana cara baca laporan keuangan untuk mereka-mereka yang bukan profesional keuangan itu banyak lah. Walaupun mungkin ya kalau untuk yang bukan latar belakang pendidikan keuangan akan sulit sih untuk mencerna. Tapi kalau mau terjun ya mau nggak mau harus lah gitu. Bet, sorry tadi ada beberapa pertanyaan yang gue lewat di chat itu gimana caranya ya? Oh ya, nah dia bilang ada yang nanya Pak Iwan, kalau nabung saham di medsos atau marketplace mana yang menjanjikan kok? Gue juga nggak ngerti pertanyaannya Jem gimana ya? Nabung di saham di medsos, maksudnya di medsos? Nah makanya gue juga harus nanya dulu sama Pak Iwan yang apa itu maksudnya pertanyaannya? Apa lu paham Jem? Kagak. Iya, gitu. Oke. Gue ngomong secara garis besarnya. Kalau mau mulai nabung saham ini, ya basically kalau mau mulai nabung saham ini ya basically buka istilahnya membuka account-nya itu ya basically di broker sekuritas otomatis. Jadi bukan kayaknya di marketplace nggak. Marketplace itu cuma perantara sih. Ujung-ujungnya mereka tetap bukanya sebenarnya cuma di broker. Kayak misalnya marketplace itu kan sebenarnya kita bisa buka kartu kredit kan. Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya waktu lu buka kartu kredit kan otomatis lu ngelihat ini kartu kreditnya siapa, kartu kreditnya BCA, berarti lu harus buka account di BCA gitu. Kalau ini kartu kreditnya Citibank ya lu harus buka account di Citibank gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya mau lewat itu medsos atau itu mau lewat marketplace, itu ujung-ujungnya itu nanti akan buka account-nya itu di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa? Perusahaan sekuritas itu adalah perusahaan yang memfasilitasi investor untuk bisa terkoneksi dan untuk bisa bertransaksi di bursa saham Indonesia. Sekuritas itu kayak contohnya MNC kayak gitu ya, Mirae gitu ya Jem ya? Iya, perusahaan sekuritas itu kayak Mirae, ada Philips, ada Indo Premier. Ini kita ngomong, gue nggak ada referensi segala macam. Ini cuman sekilas aja yang gua tahu gitu. Ya. Jadi kalau tadi saya ada yang nanya sih tentang yang reksadana. Jadi kalau misalnya kita yang beli tentang reksadana itu udah ada manajer investasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau nabung saham ataupun trading saham, kita harus buka account di perusahaan sekuritas tersebut ya, Jem. Dan tentu resikonya ya dari Zoom ini ya kurang lebih gambaran ini yang kita bahas ini big picture-nya banget ya, Jem ya. Jadi betul. Dasar-dasarnya banget. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan begini, saham apa yang bagus? Saham apa yang bagus? Nah, kita nggak ngasih langsung saham apa yang bagus, tapi bagaimana kita lihat ini benar-benar big picture-nya. Jadi ini kayak kulit luarnya banget ya, Jem. Bisa kita bilang ya, Jem ya. Jadi kita nggak ngomongin spesifik saham yang bagus seperti apa ya? Iya. Jadi kadang-kadang kita di sini belajar, jangan terlalu ngikut, kita boleh ngikut orang yang jago saham, tapi dasarnya apa? Nah, dasar-dasarnya ini yang penting. Ini benar-benar yang Jamie bilang ini fundamental sekali. Nah, itu fundamental. Akhirnya ketemu juga gue kata. Ketemu ya. Itu yang lu maksud. Ya, fundamental dalam membeli saham.
gitu. Ya. Ada Mau tanggapan nanya lagi? dong. Mau nanya Silakan, sama Jim. Jimmy dong. Ya, Jim, Pagi Bu, kalau kan silakan. pagi Jim, kan saya kan emang tukang, bukan tukang sih, maksudnya investor gitu ya, investor kecil-kecilan lah belajar gitu kan. Ya. Jadi kemarin ini saya beli ya katanya pertambangan bagus emas, timah gitu kayaknya. Nanti adakan perubahan ekonomi bahwa ke depannya nih mobil ini kan nggak pakai lagi ini bensin, jadi pakai baterai. Jadi kebutuhan akan emas dan nikel itu akan membludak gitu. Makanya Antam naik ya? naik, makanya Antam yang Inco, Tins kayak gitu-gitu naik. Ini ke depannya terus sampai 2023 akan terus nih perubahan ini. Jadi saya kan invest di situ lumayan sih udah naik dari 600 Antam sekarang 2000. Kemarin saya lepas 2.700 gitu. Gue jual tuh Jam sebelum dia naik pesat. Aduh, Terus ya udahlah. saya juga beli Medco. Medco itu kan ya ada. Aku selalu kalau nanya sama broker, potensi naik nggak ini? Terus analisa juga, memang dia juga masih di bottom gitu loh, belum naik, ya. Belum ada. Kan udah mulai naik kan indeks saham saya, jadi patokannya indeks saham nih. Indeks saham naik, ada pemulihan, jadi saya beli. Tapi pada saat rendah, kita masuk, karena kayak itu tuh, beli harga tuh lagi promo gitu. Kalau saya pikirannya gitu, simple-simple aja, sama ikutin tren. Cuman saya biasa kan suka dapat info dari, saya suka lihat chartnya apa segala macam di RTI. Sekarang RTI kan mesti member. Selain RTI ada Bloomberg, lihat di mana lagi ya Jim kalau info-info gitu yang free kita bisa baca-baca dan bisa lihat trennya, terus ininya berapa saham harganya gitu. Di mana RTI ya? kemarin, gue buka kemarin ya 2 hari lalu, 3 hari lalu chartnya bisa kok. Gue bingung kok bisa. Chartnya bisa, tapi you masukin email. Nggak tahu harus member gitu ya? Harus member ya? Saya juga belum kirim. Kemarin definisi gue masih gratis. Kalau dulu sempet harus bayar, chartnya nggak bisa. Tapi kemarin ini beberapa hari lalu gue lihat, loh kok sekarang bisa lagi ya chartnya ya, pakai RTI. Nah iya, mudah-mudahan sih free lagi. Cuman Jimmy kan udah biasa gitu ya. Iya. Lihat di mana lagi, di Bloomberg yang RTI atau mana lagi gitu. Bocorin. Biar Bu, bisa brokernya baca. pakai apa, Bu? Brokernya saya Sinarmas. Saya kan mantan Sinarmas. Oh. Jadi saya setia sama Sinarmas. Di aplikasi brokernya bukannya biasanya ada, Bu? Karena saya ada. Cuman saya mau kadang-kadang kan saya nggak masuk ke dalam itunya. Cuman saya mau opini dari luar gitu kayak RTI. Nah kan dia gampang lihatnya, tinggal klik. Kalau yang di aplikasi saya kan mesti ada order, running trade, terus saham favorit, my watch list gitu kan. Nah, informasi kan, apa Bu yang Ibu butuhkan, informasi apa? Ya misalnya kan kalau yang RTI kan ada tuh dia dulu kan dia bilang market mover. Nah, stock mover itu. Nah, stock mover itu kan jadi saham apa aja yang meningkat menjadi penggeraknya gitu kan. Nah, stock mover. Nah, biasanya saya bisa lihat. Sekarang saya nggak bisa lihat. Jadi stock mover tuh apa aja saya pengen pantau. Terus dia kan kalau mau lihat stok tuh cepet di situ. Kalau yang di itu kan saya lihat buat running trade sama my watch list kan. Tapi kalau yang itu saya mau lihat yang lain-lain, analisa pihak apa profesional yang lain gitu. Ya memang di ininya ada. Selain Bloomberg. Saya terus terang nggak pakai RTI sih Bu. Jadi saya kurang bisa nangkep basically yang Ibu mau tuh basically seperti apa. Tapi kalau misalnya Ibu ngomong seperti itu, mungkin yang dibutuhkan mungkin cuman daftar doang kali Bu. Kalau daftar doang mah kayaknya kalau RTI itu gratis kan Bu. Jadi daftar email aja gitu. Iya. Oke. Oh iya. Itu satu. Kedua, kayaknya di broker yang saya pakai itu ada tuh Bu. Ini Bu lagi-lagi bukan promosi ya.
Tapi ada beberapa broker yang basically mereka bisa nyediain basically grafik yang lumayan mendalam, terus mereka juga sediain analis opinion, basically untuk saham ini misalnya berapa banyak misalnya analis yang berapa banyak analis yang misalnya yang support, atau mungkin ada beberapa juga analis yang nggak support gitu. Ada sih beberapa broker yang ada sih Bu yang kayak gitu. Iya, Di ada broker sih. yang saya pakai. Oke. Oke, Ya. ada kalau Ivon soalnya lebih ke trading ya si Ivon ya. Kalau Jem lu sekarang trading atau nabung saham? Lebih ke trading ya? Semi trading. Sejujurnya awal tahun ini gue belum sempat mulai sih Bet, karena masih kelimpungan sama kerjaan kantor, jadi belum sempat gitu. mulai. Jadi kita masih pakai investment kacamata investment, jadi belum sempat kacamata trading. Udah mulai hijau-hijau Jem? Tahun ini lu lihat? Nggak pernah ngintip, Ya itu beberapa ada yang hijau, ada beberapa juga yang masih merah. Tahun lalu kan parah stres gue, gila merah semua. Biasalah. Kebakaran Be. Ya. Kalau mau nabung sih Be, saya saranin sih beli reksadana aja, karena kalau belum begitu paham, reksadana aja beli kan boleh 100.000 gitu. Nggak juga loh. Kita nggak bisa ngomong bahwa nah ini maksud saya gini loh. Kita nggak bisa ngomong bahwa 1 tahun itu adalah tahun yang jelek, 1 tahun itu adalah 1 tahun yang baik. Karena soalnya dulu gue selalu punya mindset seperti itu. Tapi kalau kita ngomong misalnya tahun 2020 nih contohnya nih, buat mereka-mereka yang udah masuk di bulan Maret atau April, pada saat saham lagi rendah-rendahnya, sekarang itu mereka mungkin udah bisa cuan, mungkin bisa minimal mungkin udah ada yang 100%, maksimal mungkin ada yang 300%. Kita ngomong saham-saham yang model-model kayak BRI Syariah misalnya. Atau kita ngomong model-model saham yang kayak Inco misalnya. Kita ngomong model-model saham kayak Antam. Kita ngomong model-model saham kayak BCA. Kita ngomong banyak deh maksud gue. Jadi nggak bisa dibilang, teman-teman gue nih basically boleh dibilang gila ini 2020 ini blessing in disguise banget. Krisis boleh krisis, tapi kalau iya benar. Jadi kalau saya mau ngomongin krisis boleh krisis, tapi kalau ngomong cuan, mereka lumayan kenceng cuannya. Oh ya, Jem, untuk nabung saham ini ada orang kan yang bilang, ya udah kalau nabung saham ini yang di blue chip aja pasti aman gitu. Nah, pertama gini, yang buat awam banget, ngelihat perusahaan yang blue chip itu di mana? Apa search Google langsung perusahaan blue chip keluar, terus nah apakah dibilang kalau kita nanam di blue chip itu pasti aman? Nabung saham ya konteksnya Jem. Jadi buat investasi. Nah, silakan Jem. Oke. Kalau mau gampangnya blue chip itu kita mungkin bisa ngomong, kata blue chip itu bisa direpresentasikan dengan indeks LQ45. Indeks LQ45 ini adalah indeks LQ45 adalah kumpulan saham 45 saham yang basically yang secara Bursa Efek Indonesia ini ngomong bahwa saham-saham ini tuh liquid untuk diperdagangkan. Jadi istilahnya frekuensi perdagangannya itu liquid banget lah, tektokannya itu cepat banget gitu loh. Nah, indeks ini biasanya direview setiap setengah tahun sekali sih. Jadi bisa berubah ya berarti ya? Jadi bisa berubah. Jadi secara cepatnya aja kalau memang misalnya lu mau ngomong blue chip di mana, ya lu cari aja di indeks LQ45. Tapi seperti yang gue bilang, jangan selain fundamental,
selain bisnis segala macam, jangan lupa yang paling penting itu juga adalah timing atau waktu. Kita ngomong nih ya, contohnya nih ya, Telkom, saham Telkom. Siapa sih yang nggak tahu Telkom? Siapa sih yang basically yang nggak butuh internet, komunikasi segala macam? Kalau kita ngomong fundamental, itu perusahaan nggak ada matinya lah istilahnya. Tapi kalau misalnya begitu lu masuk atau lu beli saham lagi saat tinggi-tingginya, sekarang yang kejadian adalah apa? Banyak yang boncos kan, banyak yang rugi di Telkom. Jadi bukan serta-merta kita ngomong bahwa kalau misalnya fundamentalnya bagus, manajemennya bagus, itu pasti bakalan untung. Tergantung Untung mungkin tapi dalam jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita ngomong dalam jangka pendek, setahun ya bisa ngomong panjang sih. Tapi kalau misalnya lu lihat yang mereka yang beli Telkom ini, mereka banyak yang kecewa. Akhirnya kok Telkom lagi kacau nih misalnya gitu. Jen, itu katanya kan kalau yang gue diajarin lu juga sih, yang katanya yang Warren Buffett belilah saham yang nilai bukunya lebih rendah. Apa nilai buku atau apa ya, Jem? Waktu itu istilahnya lu bilang. Jadi dari laporan keuangan lu ngambil di situnya aja kalau nilai bukunya lebih rendah dari pasar atau apa gitu ya. Nah, itu time-nya beli gitu loh. Yang cara bego-begonya begitu. Salah nggak gue bilang kayak begitu? Itu untuk bisa membaca nilai buku itu, lu butuh kemampuan untuk membaca laporan keuangan kan, Bet? Oh ya, oke. Jadi walaupun mungkin di beberapa broker mungkin udah langsung dikasih, kalau saham ini nilai bukunya segini. Tapi kalau misalnya lu cuman telan itu bulat-bulat, lu bisa tersesat lah, istilahnya cuman lah kita bisa ngomong lu beli saham yang mungkin PBV-nya di bawah 1, tapi kalau lu cuman ngerti itu secara harafiah, PBV-nya di bawah 1 ya, kita tinggal beli gitu. Ujung-ujungnya lu bisa kejeblok. Gue kasih contoh lagi misalnya nih ya. Bank Niaga misalnya, BNGA. Itu kalau kita ngomong secara PBV, itu PBV-nya di bawah 1. Tapi buat investor-investor yang mungkin udah invest mungkin sekitar 10 atau 20 tahun, mereka nggak happy dengan harga sahamnya. Kenapa? Karena flat aja kayak gitu. Padahal PBV-nya 1. Bandingkan dengan saham BCA yang mungkin PBV-nya itu mungkin di atas, kayaknya ekstrim deh, bisa 20 kali atau berapa gitu.Gue lihat enggak sampai 20 kali lah. Singkatannya apa dulu, Jem? PBV, sorry. Kan awam banget nih. Price to book value. Artinya? Jadi lu membandingkan antara harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan harga sahamnya yang basically yang tercatat di laporan keuangan, dengan nilai buku per lembar sahamnya gitu loh. Ya basically kita ngomong misalnya harga sahamnya BCA misalnya berapa, 30.000, tapi sebenarnya nilai buku atau nilai saham yang tercatat di perusahaan itu, nilai bukunya, net asset value-nya itu mungkin cuma kisaran berapa, 5.000 atau mungkin 6.000. Jadi istilahnya nilai lu cuma 5.000 kalau kita ngomong secara laporan keuangan, tapi lu di perdagangannya bisa sampai 30.000. Berarti kan istilahnya itu harganya udah berapa? 5 atau 6 kali lipat kan? Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi yang tadi gue bilang, kayak misalnya contohnya kayak Bank BCA. Kenapa orang tetap beli Bank BCA walaupun harganya tetap boleh dibilang ya, kalau kita ngomong investor itu boleh bilang, banyak yang bilang udah mahal banget lah pokoknya. Tapi kenapa orang masih beli? Atau misalnya contoh lain lagi, misalnya gue kasih tahu misalnya bank
yang lagi hot nih misalnya sekarang Bank Jago misalnya, atau dulunya Bank Artos, yang waktu itu yang kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu dibeli sama Gojek. Berita dibeli sama Gojeknya itu aja, yang tadinya yang harga sahamnya cuma berapa ratus perak gitu, cuma 600 perak, entar sekarang tiba-tiba bisa jadi kalau nggak salah udah 4.000 sekarang. Lu bayangin dari berapa ratus perak, 600 perak kalau nggak salah, sekarang udah bisa jadi 4.000. Berarti udah berapa tuh? Udah hampir 6 atau 7 kali lipat. Padahal kalau kita ngomong lihat book value-nya harga per lembar saham menurut catatan perusahaannya, itu cuman di harga, kalau nggak salah nih per September 2020 yang lalu, itu cuman harga kisaran cuman 200 perak. Jadi ini juga salah satu hal yang bikin gue dikeplak lagi gitu loh, bahwa nggak semua omongan investor itu juga nggak semua omongan investor kawakan kayak Warren Buffett, Lo Keng Hong segala macam itu juga basically bisa ditelan bulat-bulat gitu loh. Lu harus mengkaitkannya dengan hal lainnya gitu loh. Karena nggak mungkin buat mereka untuk ngomongin apa yang 100% ada di otak mereka. Kalau enggak, itu bisa dijiplak 100% gitu loh sama orang. Okay. Jadi mereka juga tuh pintar-pintar ngomongnya gitu loh. Nggak ngomong cuman PBV. Iya. Mereka cuma keluarin satu hal atau beberapa hal gitu. Nggak semuanya dikeluarin. Nah, kalau misalnya nabung saham, itu seberapa kita mendengarkan rumor atau isu, Jem? Jadi kan kadang-kadang kalau konteksnya nabung saham ya, Jem. Kalau trading kan kalau rumor dikit ini jual, rumor dikit beli gitu. Nah, kalau misalnya tentang perusahaan-perusahaan yang ada rumornya atau apa, seberapa kita pertama gini, validasi rumornya gimana? Pertama itu, mungkin di situs mana yang terpercaya. Kedua, terus seberapa gentingnya rumor itu, signifikannya rumor itu yang perlu kita tanggapi, Jim? Yang namanya rumor biasanya tidak ada yang situs yang bisa dipercaya, Bet. Oh, serius, Jim? Situs yang terkenal gitu nggak ada? Nggak ada. Tetap itu. Kalau lu udah keluar di berita, itu biasanya itu udah terrefleksi di harga sahamnya. Misalnya nih, gue kasih contoh kemarin, udah telat. Jadi kalau misalnya gue bilang nih, rumor Bank Jago dibeli sama Gojek misalnya 22%. Iya, itu rumor ada kejadian misalnya 3 bulan yang lalu. Tapi begitu lu keluar misalnya beritanya di Detik misalnya, itu udah kejadian, berarti telat ya. Udah selesai. Nah, itu ya makanya yang kadang-kadang ada istilah insider trading ya, Jem? Ya. Apa tuh? Iya. Ya itu, lu dapetin info dari orang dalam. Nah, itu yang paling penting ya, Jem, katanya. Lu dulu pernah bilang kayak gitu kan. Lu yang paling penting lagi kalau misalnya ada temen lu kerja di perusahaan yang TBK itu, lu tanya-tanya aja dari temen lu, siapa tahu dapetin berita yang bagus gitu loh untuk trading lu. Begitu kan? Untuk nabung saham lu. Begitu ya, Jem ya? Pernah lu bilang ke gue kayak gitu, Jem? Pada prakteknya itu susah sih, Bet. Karena kalau karena kalau misalnya lu cuma mengandalkan teman biasa, kecuali lu gini, Bet. Kalau TTM ya kali ya, Jem ya ini. TTM. Karena maksud gue itu juga menyangkut nyawanya dia kan. Kalau misalnya dia kalau kita ngomong secara etika, sebenarnya itu nggak boleh sama sekali. Oke. Kalau kita ngomong kayak gitu kan berarti dia membocorkan rahasia perusahaan kan segala macam. Jadi sebenarnya insider trading tidak diperbolehkan lah. Tapi itu kan teori. Tapi kalau lu ngomong praktek, gue nggak tahu deh. Dirimu pernah, maksudnya dapat benar-benar yang temen lu jadi insider trading, lu dapat infonya, terus akhirnya lu praktekkan dan itu work bekerja. Saya tidak bersedia berkomentar tentang hal siap, itu. Oke. Kan nggak lu nyebut nama perusahaannya, cuma ya udah oke, silakan hak lu. Ya teman-teman ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan. Kok untuk pemula mulai dari mana? Nah,
pemulanya apa? Kalau pemula alasan-alasan belinya yang sepanjang Zoom ini yang kita bahas. Jadi untuk pemulaan mulai dari mana? Nah, pemula apa nih? Nah, pemulanya ini apa nih? Kurang jelas. Silakan Pak Fauzan ngomong, silakan, karena pertanyaannya kurang spesifik. Untuk pemula, nah sekarang ini adalah pemula semuanya. Oke. Baik, pemulanya saya belum pernah sama sekali untuk tabung saham itu belum pernah sama sekali. Kemudian caranya gimana dan belum sama sekali. Iya, teknis. Dari awal nol. Ya, oke. Untuk pemulanya kalau teknisnya, untuk teknis sih seperti ya ke perusahaan sekuritas. Jadi buka rekening, harus buka rekening saham ya. Jadi kalau di BSI itu ada rekening saham ya, Jem. Apa sih? Lupa, Jem, namanya, Jem. Ya benar, buka account di perusahaan sekuritas. Sama ada di BCA ada rekening saham juga. Dan itu minimal perusahaan sekuritas beda-beda ya, Jem. Bisa 1 juta, bisa berapa juta gitu ya? 1 juta bisa kok. 1 juta bisa cukup. 500.000? Kurang paham. Oh, ya, Tapi okay. kalau 1 juta tahu Pak Sukuta. Oh, Pak, ya. Sebelum Pak Fauzan sebelumnya sudah pernah beli reksadana nggak Pak? Belum pernah. Kalau Pak Fauzan belum pernah beli reksadana, saya menyarankan Pak Fauzan untuk beli reksadana dulu Pak. Pemanasan ya? Pemanasan dulu Pak. Jadi buat mereka-mereka yang belum pernah trading saham, buat mereka-mereka yang belum pernah beli reksadana dan mau trading saham, saya lebih menganjurkan untuk coba reksadana saham dulu karena untuk istilahnya buat pemanasan, untuk mencoba cara beli jualnya itu kurang lebih untuk bisa tahu feel-nya lah istilahnya, dan juga untuk manajemen emosinya juga gitu loh, untuk bisa tahu kalau misalnya untungnya tuh bisa sehari mungkin bisa kisaran 30% misalnya. Tapi itu kalau untungnya, kalau buntungnya pun juga misalnya sehari buntung mungkin bisa sampai berapa persen gitu segala macam. Milihnya yang reksadana saham ya, Jem. Dan itu kalau reksadana saham itu bisa kita jual beli juga apa? Harian atau mingguan? Harian juga mereka bisa beli jual. Oh gitu. Tapi bukannya itu udah ada manajer investasinya, Jem? Setidaknya kan lu akan mau terlatih dulu, Bet, dari sisi mentalnya, dari sisi cara jual belinya segala macam. Jadi sebenarnya prinsip jual beli, prinsip trading saham itu basically ya gampang. Lu beli misalnya di 100, ya lu jual di 120, lu berarti untung 20 perak, lu untung 20% gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan secara prakteknya kan lu harus tahu kan kalau lu mau belinya tuh lu belinya gimana sih gitu. Kalau lu mau jualnya gimana sih. Jadi cuman untuk dapetin feel-nya atau latihannya gitu loh. Oh iya. Dan karena yang lebih penting lagi adalah mental pada saat beli jualnya itu loh, karena mentalnya itu yang harus dilatih gitu loh, bukan karena ini berkaitan dengan duit, dan biasanya kalau orang berkaitan dengan duit ya suka sedikit kaget lah istilahnya. Ya, soalnya ada yang bilang, terutama malah ada yang klaim gini, terutama di kita nabung saham, itu kan lebih ke trading ya, Jem. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya terutama yang tentang saham ini yang paling menentukan adalah psikologis kita ya, Jem. Malah dia bilang 50% lebih ya, Jem, faktornya ya. Gue nggak bisa memvalidasi apakah pernyataan itu benar atau tidak. Tapi gue mau ngomong dari sisi pengalaman aja, bahwa lu mau ngomong apapun bahasanya, lu mau ngomong mau trading saham atau apakah lu mau trading atau lu mau fundamental, kesabaran dan manajemen emosi itu penting. Tapi gue nggak bisa ngomong seberapa pentingnya. Siap. Penting dalam hal kalau misalnya lu rugi, kalau misalnya lu ngomong kerugian, misalnya tadinya lu ada 1 juta, sekarang tiba-tiba
cuman sisa misalnya jadi 300.000, lu harus bisa manajemen emosi lu tuh bisa tahu apakah rugi ini hanya sementara atau rugi ini akan selamanya gitu loh. Jadi manajemen emosi yang di sana yang penting gitu, bukan hanya ikut-ikutan orang gitu, atau misalnya orang semuanya pada jual misalnya, ya kita ikutan jual, nah nggak kayak gitu loh. Kalau manajemen emosi lu baik, lu bisa melihat nih kapan pada saatnya lu harus benar-benar jual dan lu harus rugi, potong keuntungan lu, kapan lu ya udah rugi ya biarinin aja gitu. Manajemen emosi itu yang baik. Manajemen emosinya harus baik. Berkebalikan juga misalnya pada saat lu untung gitu loh. Lu harus bisa tahu misalnya untung gue segini udah cukup gitu loh. Jangan serakah. Atau misalnya kayaknya ini masih bisa naik lagi karena gue punya targetnya tuh di angka segini gitu. So, manajemen emosi itu yang gue bilang yang penting untuk bisa tahu kapan untuk harus bisa ngikutin orang, kapan harus punya pendirian sendiri, kapan harus rugi, kapan berapa banyak lu harus untung dan segala macamnya. Iya. Susah-susah gampang ya, Jem. Kelihatannya gampang, ternyata susah. Kayaknya nggak ada kata gampang sama sekali sih menurut gue. Iya. Susah. Experience ya. Makanya harus experience ya. Jadi harus nyoba ya. Ada yang bilang akhirnya kan kadang-kadang di aplikasi-aplikasi tertentu ada simulasi ya, Jem. Jadi dia bisa tanpa uang tapi simulasi dulu. Nah, mungkin awal-awal bisa seperti itu. Aplikasi banyak ya kayaknya aplikasi yang seperti itu ya. Coba-coba dulu ya. Ya, banyak. Philip salah satunya coba. Di Play Store ada ya? Philip, P-H-I-L-I-P. Poems, P-O-E-M-S. Oh, P-O-E-M-S. Ya, Philips. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak Wilson. Jadi, rangkaian Zoom ini dari Pak Wilson, ngikutin dari awal tadi tentang pembahasan sahamnya? Iya, cuman Oh, ya. sedikit tadi tinggal sebentar anak. Oh iya, nanti ini saya masukin ke YouTube tapi dengan copy link ya, Jim, nggak di public ya? Atau lo mau public, terserah. Ini public nggak apa-apa lah, karena kan gue nggak ada yang something ini juga kan ya. Oke, ya udah, gitu. Nanti akan ada di YouTube, bisa dengerin ulang, gitu. Ada pertanyaan yang gue kelewat nggak ya? Gue ngeliatin chat dulu. Pak Jimmy, Ya. boleh nanya? Silakan Bu. Tadi kan ada dibilang untuk warming up-nya main di reksadana. Ya. Saya juga belum pernah sama sekali. Jadi reksadana itu belinya di bank ya? Iya Bu. Jadi pergi ke bank saja, bilang saya mau beli reksadana, begitu. Iya Bu. Oh, terus berapa gitu aja. Jadi kita jual belinya bagaimana Pak? Di beberapa bank setahu saya itu mereka jual belinya juga udah lewat aplikasi sih Bu. Jadi benar-benar udah kayak beli jual saham sih. Jem, bukannya kalau di sekuritas juga bisa beli reksadana di situ? Bisa, di sekuritas juga bisa. Lebih enak di bank atau di sekuritas? Terserah. Tentunya kalau kan nggak semua orang punya rekening sekuritas, Bet. Oh tapi iya, gue okay, yakin hampir semua orang punya rekening bank kan ya. Iya, oke, betul. Jadi Pak, itu tadi kan ada reksadana, ada berapa macam. Kita pilihnya reksadana yang apa ya untuk warming up-nya? Kalau memang misalnya sudah siap ke saham, reksadana kalau memang orientasinya mau ke saham Bu, mungkin bisa langsung masuk ke reksadana saham, karena toh basically kita akan langsung berasa lah gitulah pergerakan harga saham. Tapi kan karena ini dikendalikan oleh manajer investasi, jadi istilahnya kita menyewa orang pintar lah untuk mengelola uang kita gitu loh. Oh, ada potongan itu ya, fee-nya ya.
Tentunya ada potongan fee dan segala macamnya juga. Itu maksudnya Tapi gini, Jem. Dia ya, manajer investasi itu akan rekomen, oh ini saatnya bagus jual, ini saat bagusnya beli, kayak gitu ya. Terus terserah kita mau ngambil atau enggak gitu ya. Mau jual atau belinya. tapi yang seperti yang saya bilang, reksadana saham ini lebih aman dari saham, tapi nggak aman-aman banget. Tapi karena basically timingnya juga atau waktu juga menentukan sih Bu untuk kapan jual atau belinya. Karena ketika misalnya belinya di waktu yang salah, misalnya belinya udah ketinggian gitu ya, otomatis ya ada potensi kerugian juga di sana. Jadi maksud saya latihan kerugiannya ini sebenarnya juga bisa Ibu latih di reksadana saham. Karena kalau di reksadana saham itu mungkin potensi kerugiannya nggak sedalam kayak beli saham beneran, Bu. Kalau beli saham beneran, walaupun mungkin dibatasi oleh bursa efek ya, Bu ya. Satu hari itu mungkin bisa potensi bisa ada rugi di kisaran bisa 10% lebih sih, Bu. Tapi kalau untuk reksadana saham, karena mereka beli, karena kan di-manage oleh manajer investasi. Jadi sehari misalnya ada potensi kerugian bisa 1-3%. Jadi contohnya misalnya Ibu beli 1 juta, kalau misalnya amit-amit rugi, itu bisa ada kerugian ya sehari kalau saya bilang maksimal 3-5%. Kayaknya bursa nggak pernah bursa efek Indonesia itu nggak pernah anjlok sampai di atas 5%, kayaknya nggak pernah sih, Bu. Jadi reksadana saham saya pikir itu instrumen yang paling aman, yang paling awal untuk bisa mulai trading saham gitu loh. Untuk bisa ngalamin gimana psikologinya, gimana kalau misalnya orang rugi, gimana kalau misalnya euforianya, gimana kalau misalnya berasanya untung, hore, hari ini saya untung 3%. Bisnis apa yang basically bisa untung 3% dalam satu hari, Bu? Oh iya. Itu berarti akan dipandu atau bagaimana? Itu kalau yang di bank itu reksadana saham. Otomatis sih Ibu tinggal cari produk reksadana yang cocok lah istilahnya. Jangan yang abal-abal juga, Bu. Ada juga beberapa produk reksadana yang abal-abal. Walaupun saya juga nggak bisa ngomong ya, Bu, karena nggak etis juga kan ya. Tapi Ibu cari produk reksadana yang mungkin yang dana kelolaannya itu sudah besar, Bu. Biasanya itu udah kurang lebih sekitar triliunan. Ibu bisa Google nanti 10 besar profil manajer investasi terbesar di Indonesia. Nanti Ibu jadi patokannya beli produknya tuh dari yang itu aja gitu. Jangan beli reksadana tapi yang abal-abal juga, Ibu. Itu ada potensi bisa hilang juga, Bu. Oh, bukan pasti kalau misalnya kan udah diaturin manajer investasi udah pasti aman gitu, nggak mungkin, nggak bisa begitu. Even yang udah terkenal sekalipun. Even yang sudah terkenal sekalipun ya, bahkan kadang-kadang gue nggak gitu happy dengan kinerja mereka. Oke. Definisi nggak happy-nya boleh diituin? Maksudnya karena kinerjanya tidak sesuai yang dijanjikan. Bukan yang dijanjikan. Mereka tidak pernah menjanjikan apapun. Tapi kita berpikir gitu loh. Masa misalnya manajer investasi sekelas ini yang mungkin dana kelolaan secara global misalnya berapa ratus miliar, masa mereka nggak bisa hire orang yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dari bursa saham. Nih, gue kasih contohnya seperti ini nih, Bet. Contohnya seperti ini. Kenapa investor individu bisa cuan saham ketika mereka masuk di Maret atau April 2020, sedangkan kalau lu ngomong rata-rata manajer investasi
itu mereka rata-rata Oh, kinerjanya iya. negatif di 2020. Oh, Padahal seperti iya. yang gue bilang tadi kan, teman-teman gue itu ada yang cuan bisa sampai ratusan persen gitu. Wih, Jadi iya ya. maksud gue mempertanyakan nih, ini manajer investasi, apakah lu terlalu takut, apakah lu terlalu konservatif? Kenapa yang lain bisa cuan di masa krisis atau di masa pandemi ini? Kenapa lu malah negatif gitu loh? Padahal kalau kita ngomong dana kelolaan dia secara global, mungkin mereka udah ngelola berapa ratus miliar US dollar gitu. Harusnya kan bisa mempekerjakan lah orang-orang yang punya cukup pintar untuk bisa mengelola uang kita kan gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Iya, Jem, kalau misalnya dirimu buka jasa konsultasi financial planner sama ini, lagi nggak fokus? Enggak, kita nggak mungkin dong kita ngomong bisnis nggak fokus. Oh, iya. Kita memang ada di Agio, memang kita ada jasa perencanaan keuangan. Yang kemarin kita ngomong itu sih Bet, yang di sesi sebelumnya. Ya kalau kita ngomong trading saham ya berarti itu di sesi atau di sesinya investasi berarti. Oh iya. Fee-nya berapa, Jem? Per jam atau misal per sesi atau gimana, Jem? Silakan, nggak apa-apa, Jem. Fee-nya biasanya nanti aja? DM aja ya? Iya, kayaknya DM aja deh. Oh, message saja. Ya, kalau misalnya pengen konsultasi pribadi, biar puas gitu. Soalnya kan kondisi keuangan beda-beda ya, Jem. Jadi, perlu sentuhan personal ya, Jem. Kalau kayak gini ya, nggak bisa. Ya, secara umum bisa kita dapat konsep dan ininya, tapi kalau misalnya butuh pribadi bisa untuk jasa konsultasi dirimu ya, Jem ya? Ya. Fee strukturnya itu, kalau boleh saya tambahin, fee strukturnya itu basically bisa berdasarkan per jam, atau kan berdasarkan objektif yang kita mau ambil gitu. Misalnya kita mau objektifnya ini, makanya kita ada price listnya gitu loh. Kalau misalnya lo ada objektifnya ini ya kita ada price. Tapi ada juga yang bentuknya kayak konsultasi umum seperti biasa, itu memang biasanya tarifnya per jam gitu. Ya. Silakan, ada yang mau pertanyaan. Kalau di Zoom nih masih free nih, silakan. Indra, ada yang nanya? Saya mau nanya, boleh? Ya, silakan. Iya, ada teman itu main saham itu suka nawar-nawarin, namanya Skyway. Barangkali Jamie tahu? Skyway. Skyway saya nggak tahu sih Bu. Itu saham di mana ya Bu? Itu kayak Smart F, model-model yang sekarang Jem kali ya. Kayak Smart X gitu. Kayak gitu ya. Kalau saham itu biasanya selalu punya kode 4 huruf sih, Bu. Kalau Ibu bilangnya J Sky, saya tahu mungkin. JSKY itu ada sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau Skyway, kayaknya nggak pernah dengar sih, Bu. Itu bukan saham, tapi mungkin perusahaan yang bermain di saham, jadi kayak ada semi MLM-nya juga kali ya. Mungkin itu ya, saya nggak tahu juga sih. Mungkin saya salah juga, seperti itu. Kayak yang si Lisa Jail main tuh. Nggak tahu saya, nggak tahu. Oh ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Jawab nggak ya dari atas? Kenapa? Sorry? Ada pertanyaan yang saya belum jawab nggak ya dari atas? Udah semua, Jem. Udah semua ya? Okay. Ya. Indra, silakan Indra atau Elvi. Oh, ada Elvi. Ada. Vi, apa kabar Vi? Jem, ini Jem. Untuk tahu kita bagusnya, dirimu kan bilang manajemen kita harus tahu dia bagus atau enggak. Taunya dari mana, Jem?
Ini kan awam banget, jadi ditanyakan aja ya. Taunya dari mana, Jem? Googling. Memang rada susah sih. Memang rada susah sih. Kalau gue walaupun mungkin nggak bisa digeneralisasikan ya. Kita ngelihatnya dari sisi dia pakai auditor siapa deh. Oh iya, ya, yang harus Big Five kayak gitu. Iya, kurang lebih itu yang bisa jadi indikator utamanya ya. Bukan indikator utama, bisa jadi indikator yang lumayan berperan signifikan lah. Kenapa? Gue nggak mau belak-belakan sih. Tapi kalau misalnya lu biasanya pakein auditor Big Four, itu biasanya tendensi untuk manipulasi laporan keuangan itu agak sulit lah. Oke, ngerti. Nah, tapi bukan berarti bahwa auditor di luar Big Four nggak ngomong seperti itu, tapi setidaknya dari brand Big Four itu kita bisa dapat more confident lah, atau lebih banyak kepercayaan diri untuk bisa make sure bahwa angka laporan keuangannya itu benar. Walaupun gue bilang ya Bet ya, kalau walaupun ngerti. Enggak, gue mau tambahin juga, walaupun tidak ada juga jaminan bahwa kalau misalnya lu diaudit sama Big Four, lu tidak ada manipulasi laporan keuangan. Ada banyak kasus di Indonesia yang auditnya diaudit oleh Big Four, tapi juga laporan keuangannya bermasalah. Jiwasraya misalnya contohnya. Iya. Oh, itu diaudit sama Big Four. Oh my God. Oh, Jem, mungkin kan teman-teman awam banget nih, Big Four itu apa, Jem? Big Four itu adalah kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Ya, bisa di-search Big Four-nya apa aja gitu ya? Atau dirimu mau bilang di sini, terserah. Big Four itu isinya EY, KPMG, EY itu Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, sama Ernst & Young. Kalau dulu kan 5 ya, Jem. Waktu yang tumbang apa ya, Jem? Arthur Andersen. Oh, itu dia kolaps juga ya? Karena yang di luar negerinya kolaps ya? Ya, betul. Ya, oke. Ada yang angkat tangan siapa ya? Ivon. Bu Ros. Ya, silakan Bu Ros. Dibuka aja. Tanya video juga boleh. Itu kalau mau main saham ya, biasa kan nggak semua orang ngerti gitu cara main saham. Terus dia baru mau mulai main saham, biasa kan kita mendaftarkan diri gitu ya. Untuk kira-kira mindsetnya itu untuk mendapatkan profit atau gimana, tahu lihat ke depannya gitu, harusnya belajar dari mana? Baiknya memang punya mentor sih Bu. Tapi biasanya kalau punya mentor itu saya nggak tahu sih mahal atau murah, itu biasanya relatif. Mentor saham itu sebenarnya ada banyak kok yang tersebar di cuman harus tahu mentor yang basically yang benar-benar mengajarkan sih Bu, yang bukan hanya mengincar fee-nya yang Ibu bayar aja gitu. Harganya mungkin kisaran dari ada yang 2 juta, ada yang sampai 4 juta, 5 juta juga ada. Itu kalau mau yang cara cepatnya, Bu. Cara lamanya ya basically harus praktek langsung sih, Bu. Maksud saya kalau praktek langsung itu udah benar-benar guru yang terbaik deh. Jadi kita mengalami pahit dan manisnya juga gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau kayak gini tuh kayak gini. Kalau kayak gitu tuh kayak gitu.
main kecil-kecil dulu aja Bu. Untuk dapetin feel-nya kalau misalnya kalau buntung tuh kayak gini rasanya. kalau untung tuh kayak gini rasanya. Kalau kita dengerin orang itu bahwa rumor itu tuh nggak 100% benar. Atau mungkin kalau kita kadang-kadang keras kepala kita pun juga kadang-kadang bisa salah gitu. Oh ya, dapat experience-nya ya, kayak belajar sepeda ya, Jem. Nggak sekedar, betul. ya. Jatuh. Jadi kalau jatuh lecet di lutut itu tahu gimana sakitnya. Biasanya kan ada broker-brokernya ya gitu ya. Broker itu ada sih Bu, ada di broker itu kan basically tempat Ibu membuka account-nya kan Bu. Tapi kalau broker biasanya nggak terlalu, mereka biasanya kalau broker itu biasanya mereka hanya memberikan informasi Bu. Mereka nggak kasih pemahaman yang mendalam gitu loh. Misalnya, kenapa kita harus beli, kenapa kita harus jual yang ini gitu loh. Mereka biasanya mengadakan kelas-kelas tambahan sih, tapi itu biasanya memang bayar. Tapi kalau kelas tambahan itu pun juga ya kalau orang ngajar kelas itu kan biasanya ya istilahnya ya satu arah lah, walaupun memang ada sesi pertanyaan segala macam. Tapi kalau misalnya Ibu dibimbing secara privat, ya Ibu mau pantengin nanyain dia istilahnya 8 jam sehari, kalau Ibu mau ya Ibu bisa gitu loh. Dirimu buka jasa itu, Jem? Enggak, kita nggak buka jasa itu. Kita nggak buka jasa itu. Oke, siap. Itu kan kayak kita kan harus melihat monitor kan, biasanya kan gitu grafik-grafiknya kan ada yang menaik tajam, ada yang turun tajam gitu. Kita harus ada permainan dari short term and long term gitu. Nah kan itu kita ruginya dalam short term, benefitnya apa, kalau long term apa gitu. Bisa dijelasin ya? Kalau mungkin bisa diperjelas Bu pertanyaannya? Kan kita kan misalnya kan dari kalau ngelihat saham kan naik turunnya kan ada grafik. Ya. Ada grafiknya gitu. Di titik berapa kita mulai start beli atau di titik apa jangan beli dulu gitu. Nah, nanti ini kira-kira kan ada prediksi. Ini bakal naik nih. Nanti berapa, kalau main short term kan riskan gitu ya. Main short term gitu. Jadi kan seenggaknya kan ada gambaran prediksinya, cara memprediksinya gitu. Nah, yang aku tanya nih di perbedaannya kita main seperti itu, melihat grafik permainan short term, kita mau tahu kita bakal jadi untung atau enggaknya, cara memprediksinya bagaimana gitu. Oke. Cara memprediksinya seperti apa? Itu sebenarnya kunci dari semua jawabannya, Bu. Bisa berhari-hari ya, mau berapa hari gitu ya? Itu juga basically yang dicari oleh jutaan investor, Bu. Tapi secara garis besarnya saya bisa jawab, itu adalah kombinasi dari kinerja perusahaan. Yang tadi saya bilang sih Bu, sebenarnya itu adalah sebenarnya kombinasi dari prospek bisnis ke depannya seperti apa, profil manajemennya seperti apa, dan juga waktunya kapan Ibu itu masuknya gitu. Jadi 3 hal ini yang saya bilang paling penting gitu loh. Iya. Nah, Jem, ada pertanyaan, Jem. Ya. Sorry. Jadi kalau misalnya saya bilang, saya tadi mau kasih contoh gitu loh. Kalau misalnya prospek bisnisnya bagus, manajemennya bagus, tapi waktu belinya salah, ya ujung-ujungnya boncos juga, Bu. Ujung-ujungnya rugi juga gitu. Tapi kalau misalnya manajemennya bagus, prospek bisnisnya bagus,
Itu yang nomor satu itu saya kasih contoh misalnya Telkom gitu. Itu kan manajemennya bagus, prospek bisnisnya bagus, tapi timingnya salah. Ibu beli pada saat ketinggian ya. Sekarang harganya boncos gitu. Atau bisa jadi juga prospek bisnisnya bagus. Harus tahu dia punya history juga dong. Iya, history betul. dia naik turunnya dari sebelumnya gitu. Jadi kita dari situ kita bisa pantau. Betul. Kayak misalnya ini udah sering ada permainan kan suka digoreng istilahnya. Iya. Nah, jadi kalau digoreng kan orang kan goreng-goreng terus jadi ada emosi untuk membeli kan atau menjual gitu. Iya. Ada juga yang tadi saya bilang nomor 2-nya prospek bisnisnya bagus, timingnya bagus, tapi manajemennya bobrok. Ujung-ujungnya boncos juga, Bu. Saya kasih contoh misalnya Aisa gitu. Aisa kan itu prospek bisnisnya bagus. Siapa yang nggak makan beras, Bu, di Indonesia? Tapi itu harga saham yang tadinya ada harga 2.000, sekarang cuma sisa jadi tinggal 150 atau 200 kalau nggak salah. Timing buat beli dong kalau lagi turunnya. Iya. Pada saat timing, iya. Tergantung juga, Bu. Kalau kita udah punya pengalaman yang jelek tentang manajemen yang bobrok masa lalu, kita jadi rada takut nih untuk bisa istilahnya memberikan kesempatan kedua gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya ibu udah dibohongin sama satu orang, untuk kasih kepercayaan untuk kedua kalinya ke perusahaan yang sama, akan gampang atau sulit, Bu? Ya ngefek juga sih untuk trauma ya. Betul. Nah seperti itu kurang lebih kan. Jadi walaupun kita bilang prospek bisnisnya bagus, mereka prospek bisnis beras, nggak ada orang Indonesia nggak makan beras. Timingnya mungkin juga lagi bagus karena harga lagi murah-murahnya misalnya. Tapi manajemennya ini kita khawatir nih. Apakah ibu akan beli juga? Belum tentu kan, Bu? Iya, banyak faktor ya, Jem ya. Tadi ada pertanyaan, Beth? Sorry. Oh ya, ada pertanyaan, kalau investasi saham itu idealnya untung di rentang berapa tahun? Dan untungnya mungkin kurang lebih berapa atau apa? Ini variasi sih, tapi kayak semacam rata-rata aja average. Tergantung banyak faktor sih, tapi bisa dirimu kasih gambaran, Jem? Untung rentang berapa tahun nggak ada patokan pasti. Mau sebulan untung 100% juga ada. Mau sebulan boncos 300% juga ada. Jadi nggak ada, kalau kita ngomong patokan waktu bulanan itu nggak ada ngomong. Tadi ada yang ngomong kan masalah saham apa atau Antam. Itu Antam kurang lebih mereka udah kurang lebih di atas 30% dalam waktu 1 minggu. 1 minggu cuan 30%, kebayang nggak? Iya. Tapi mungkin kalau konteksnya ini investasi berarti harusnya bukan soal cuan bulanan tapi lebih dia long term kali ya, Jem ya, kayak gitu ya. Jadi bukan ngomong yang untung bulanan tapi mungkin kalau misalnya konteksnya investasi ya tinggal ya udah milih saham yang tepat terus dia nabung. Nah, ada yang bilang nabungnya bisa tiap bulan di saham yang sama atau apa. Konteksnya investasi ya, Jem, yang nabung saham. Kalau itu konteksnya investasi dan itu hanya bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan yang setidaknya sudah yakin atas 2 hal yang tadi saya bilang itu tadi. Prospek bisnisnya bagus, manajemennya juga harus bagus. Oke. Sip. Nah, mau nanya dong, Jim, boleh nggak? Bentar, kalau saham sekarang kan untuk COVID, untuk COVID apa bedanya beli saham langsung dengan reksadana saham? Silakan, itu dulu. Yang ringan, Ivon pasti berat soalnya. Oke. Yang ringan, yang kalau basically yang tadi saya udah jelasin ya. Kalau kita beli saham langsung, basically kita harus tahu saham-saham mana yang bagus, yang dari sisi prospek bisnisnya. Jadi istilahnya resikonya itu boleh dibilang kita tanggung semuanya gitu kalau kita beli saham langsung. Tapi kalau misalnya kita beli reksadana, itu basically kan kita beli satu produk orang lain yang sudah diracik sedemikian rupa sehingga resikonya tuh boleh dibilang sudah terkontrol lah. Jadi istilahnya kita membeli produk orang yang sudah
meracikan investasinya untuk kita gitu loh. Jadi resiko-resikonya kurang lebih sudah terbagi sebagian lah ke manajer investasi. Gitu. Ya, silakan Ivon. Iya, Jim mau nanya, menurut Jimmy nih, kan ini kan corona nih, kan ada vaksinnya. Jadi itu kayak perusahaan-perusahaan farmasi kayak Kalbe, terus ada lagi KF sama apa Inaf. Itu potensinya kan masih besar ya. Menurut Jimmy gimana kalau perusahaan farmasi itu boleh dikolek atau gimana? Ini sudah teknis ya, Bu. Kan lebih ke prospeknya, Jen. Kalau saya melihatnya gini ya, Bu. Karena basically vaksin ini kan di manage oleh pemerintah kan. Dan free lagi ya katanya. Dan free lagi. Jadi istilahnya kalau kita ngomong BUMN farmasi, ya mungkin akan ada impact ke BUMN farmasi. Tapi kita harus lihat juga, Bu, harga vaksinnya kan juga dipatok, Bu. Jadi boleh dibilang si BUMN farmasi ini mungkin juga kalau dibilang marginnya bakalan tebel gara-gara vaksin, belum tentu juga, Bu. Ada tambahan income, iya, tapi belum tentu duitnya langsung ngalir ke perusahaan loh, Bu. Jadi istilahnya sama kayak Pertamina nih. Kita selalu bilang bahwa bisnis Pertamina kan selalu untung kan, Bu. Tapi belum tentu bahwa duitnya itu benar-benar langsung ngalir ke Pertamina. Karena bisa jadi kan ada yang dalam bentuknya penyertaan subsidi kan, Bu. Jadi istilahnya cash flow-nya masih ditahan oleh pemerintah gitu loh. Secara euforia sih saya memang melihat ada beberapa saham ini yang basically memang naik kan. Tapi setahu saya tidak demikian halnya dengan Kalbe Farma sih, Bu. Walaupun karena mungkin dianggap itu swasta, jadi mereka nggak ada pengaruhnya secara langsung gitu. Tapi ya saya nggak terlalu ini juga karena basically boleh dibilang kalau Ibu mau masuk sekarang ya boleh dibilang udah lumayan ketinggalan kereta sih, Bu. Harusnya Ibu join mungkin kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu mungkin lah ya. Iya sih. Sekarang mah udah agak telat. Udah terlambat sekali sih, Bu. Iya. Sekarang sih udah agak telat. Memang pas indeks saham 4.000-an tuh boleh borong. Iya. Dan bukan berarti kalau saya 6.200 sudah. Dan bukan berarti kalau misalnya Kalbe Farma misalnya bukan berarti misalnya Kimia Farma yang distribusi dia pasti untung. Ya dia pasti untung, Bu, tapi biasanya kan karena ini penugasan kalau misalnya untung dia besar, otomatis kan istilahnya subsidi yang diberikan pemerintah itu juga harus besar kan. Dan itu kan akan membebani negara kan. Kan ujung-ujungnya kan Kimia Farma kalau misalnya dia dapetin untung, dia akan balikan ke negara lagi kan, Bu, dalam bentuk dividen kan. Jadi saya berpikir bahwa marginnya pasti akan dibikin tipis sekali di sana. Iya sih. Ini kan non-profit punya boleh dibilang non-profit ya, Bu ya. Iya, boleh dibilang non-profit. Iya sih. Ya memang sih kurang begitu dah. Paling kalau masih mau sih paling yang saham-saham yang belum stagnan, yang saham movernya udah naik, tapi saham yang ketinggalan belum naik sejak krisis ini, ya kita kolek dah, beli dah, nabung gitu, kita simpen. Ataupun mungkin Ibu cari perusahaan-perusahaan farmasi yang basically bukan mengembangkan vaksin, tapi benar-benar yang mengembangkan obatnya. Nah, itu menurut saya itu yang prospektif. Iya sih. Setahu saya ada sih, Bu. Ya, tapi saya nggak mau ngomong. Iya, ada. Tapi kayaknya saya yakin Ibu, saya yakin Ibu tahu nih. Iya, lumayan. Inaf sama KF.
Ayo goreng-goreng. Bu Elvi tadi kayaknya buka mic, ada mau nanya Bu Elvi. Elvi Medco Francisca. masih potensi tuh Medco ya. Menurut Jimmy gimana Medco? Saya merasa bahwa bisnis oil and gas itu sudah lewat sih Bu masanya. Jadi saya penganut Konservatif. masab yang basically ke orientasi energi yang EBT sih Bu. Kalau mau trading masih boleh lah. Tapi kalau untuk jangka panjang saya merasa kalau belum ada misalnya manajemen misalnya bilang oke, kita mau mulai gantian nih pindah misalnya dari yang trading minyak jadi misalnya energi bisnis panas bumi gitu. Jadi saya nggak terlalu in sih untuk perusahaan-perusahaan yang basisnya masih oil and gas sih Bu. Oil bukan gas. Oke. Tapi kalau yang panas bumi apa aja tuh menurut Jimmy? Panas bumi ada Bu, setahu saya itu si siapa? Grupnya perusahaannya namanya Star Energy. Itu grup besarnya kalau nggak salah namanya saya lupa, harga sahamnya itu kisaran 1000-an, tapi saya lupa kodenya apa. Ibu bisa Google deh Bu, nama perusahaan panas bumi itu Star Energy. Itu dia dimiliki oleh perusahaan konglomerat di Indonesia. Kalau nggak salah Syamsur Nur Salim apa nggak salah ya. Saya lupa kodenya apa gitu. Oke. Thank you infonya nih. Mudah-mudahan potensial. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Elvi atau Bu Ros ada pertanyaan lanjutan? Bet, belum. Kita sampai jam berapa ya, Bet? Sebentar lagi kali ya, 10:30 ya. Oke, boleh. Thank you. Pak, mau nanya dong, kalau energi terbarukan apa ya pakainya, PT-nya, namanya? Apanya Bu? Nama apanya Bu? Nama sahamnya. Yang itu yang tadi saya tanya itu, saya bingung. Saya lupa Bu nama kode sahamnya. Nama perusahaan itu sama dengan energi panas bumi. Kan beda. Salah satunya Bu. Salah satunya Bu. Oh, tapi banyak kan yang lainnya masih ada? Banyak ada kayak misalnya tenaga matahari itu ada yang kalau tenaga matahari saya ingat nih Bu. Namanya perusahaannya Sky Energy. Dia J-Sky. Nah, dia itu basically jualan dia jualan panel surya. Panel surya. Nah, itu saya bilang itu ya prospektif, tapi dalam tanda kutip Ibu harus hati-hati juga ngelihatnya gitu loh. Oke. Oh iya deh, makasih. Silakan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Terakhir. Satu pertanyaan deh, Jem. Kalau yang sekarang tuh, yang kayak saham-saham sekarang tuh kan dia trennya pakai mesin tuh. Itu gimana sih, Jem? Mesin bot apalah itulah. Kalau untuk saham sih gue nggak pernah nemu ya. Kalau untuk yang saham ya. Tapi kalau untuk forex ya. Forex gue nemu sih beberapa. Nah terus? Ya basically dia gunain bot untuk memprediksi kapan naik kapan turunnya. Terus nah, itu benar atau enggak? Kalau kita ngomong benar atau enggak, kalau yang sepanjang yang gue lihat memang benar sih, Bet. Iya. Tapi masalahnya,
benar ini dalam arti basically iya dia memang punya robot untuk memprediksi benar atau salahnya naik atau turunnya. Tapi yang kita harus tanyakan itu adalah frekuensi kapan dia benernya, kapan dia salahnya gitu. Karena ada beberapa juga botnya itu yang basically yang salah juga gitu loh. Ceknya gimana, Jem? Ya kita lihat dia punya History. kita lihat dia punya kinerja hariannya aja. Hari ini misalnya dia trading cuan berapa persen, hari kemarin misalnya dia boncos berapa persen gitu. Berarti tetap harus perhatiin dari situ aja ya untuk jual belinya juga ya. Enggak dong, kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, otomatis lu udah nggak ngapa-ngapain lagi, Vi. Lu bener-bener udah misalnya taruh duit misalnya 10 juta misalnya, lu membiarkan dia yang mainkan itu, ntar naik turun itu basically dia ngatur segala macam, ujung-ujungnya pokoknya jadi tinggal duduk aja, dia aja yang mainin terus gitu. Betul itu enak sih, Vi, tapi resikonya pertama lu harus pastiin bahwa itu bener-bener bot yang mainin, bukan orang. Dan kedua, nah, itu maksud gue cari validasi kayak begituannya dari mana, Jam? Mana yang bagus, company mana yang bagus kualitasnya, jadi kita bisa masuk ke mana. Lu minta aja dia punya history tradingnya dia. Udah gitu lu cocokin sama data yang ada di pasar. Jadi waktu dia ngomong nih, misalnya dia beli harga, dia misalnya beli, ini contohnya aja ya, misalnya dia beli harga di harga 1,5, nah, lu cocokin aja tuh ke harga pasarnya pada saat misalnya 15 Januari 2019 harganya Aussie dollar to US dollar misalnya 1,5 misalnya. Lu cocokin tuh ke harga pasar. Bener nggak segitu? Waktu misalnya dia jual misalnya di harga 1,505 misalnya. Bener nggak dia jual harganya segitu? Jadi bukan istilahnya angka yang dia manipulasi sendiri gitu istilahnya. I see. Jadi beneran robot gitu ya mesinnya ya. Iya, dan biasanya dia kasih lu account simulasi kok. Jadi lu bisa tahu dia execute di harga berapa dan dia execute lagi di harga berapa. Tapi biasanya ada jeda sih. Jedanya tuh biasanya setelah tradingnya selesai, kayaknya jedanya sekitar 24 jam. Setelah dia selesai hari itu, dia baru kasih lo lihat, oh hari ini gue trading di angka segini, gue jual di angka segini, gue beli di angka segini, segala macamnya gitu. Tapi telat, pas penutupannya aja, jadi bukan live. Bukannya dulu dirimu beli, Jem, yang bot itu, nggak jadi? Enggak, gue nggak pernah beli, belum, nggak ada waktu. Pengen beli. Tapi nggak jadi, belum ya? belum sempat ada mata untuk ngeliatin. Oke. Thank you, Jamie. Yeah. Thank you, Be. Thank you, sama-sama. Satu pertanyaan lagi, the last question. Oke, kalau nggak ada mungkin 1-2 kalimat penutup, Jem, mengenai investasi saham ini yang ya bagaimana ininya kurang lebih, silakan. Nggak ada lah, basically. Pokoknya gitu. Pokoknya ya harus ada pembelajaran lah. Jangan cuma ikut-ikutan orang. Harus ada pembelajaran. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau bisa rasain benjol supaya bisa. Karena kalau biasanya orang kalau nggak berasa benjol kan nggak. Betul. Kalau orang nggak berasain benjol biasanya kan nggak tahu sakitnya kan gitu. Walaupun Betul. jangan benjolnya jangan gede-gede gitu loh. Benjolnya kecil-kecil aja. Harus ada manajemen resikonya ya. Iya. Oke. Pokoknya cemplung langsung deh. Ya reksadana saham dulu deh. Reksadana saham dulu. Gua kayaknya lu suruh cemplungin langsung ke itu, Jen. Nabung saham sama main saham nggak langsung. Gue lupa deh waktu itu lu apa ya. Yang penting gue udah nyemplung lah. Background lu kan. Ya. Background lu kan ekonomi, Bet.
Dan Oh iya, dan iya. lu kan boleh bilang literatur atau tingkat literatur pengetahuan finance lu kan boleh dibilang udah ada. Ya, ya. Thank you teman-teman untuk partisipasinya sampai akhir ini. Nanti ini akan ada di YouTube. Public boleh ya, Jem? Oke. Public boleh. Nah, ya. Jika misalnya ada minat untuk konsultan pribadi, bisa chat. Nanti saya kasih, nomor WA lu boleh dikasih di YouTube-nya nggak? Atau Instagram sama Facebook-nya aja? WA? Nanti aja boleh. kalau nggak lu kontak. Oh ya, oke. Nah, bisa nanti hubungi Jamie langsung. Ya. Ya. Jamie ini saya demen dia konservatif dan saya percaya gitu. Dia bilang tahu, dia bilang enggak. Dia bilang apa ya jujur lah. Yang saya senang dari Jamie itu jujur. Kalau dia nggak tahu, nah seperti yang tadi teman-teman ya dia bilang nggak tahu seperti itu. Tapi kalau dia tahu juga kadang-kadang dia juga nggak ngejudge atau apa ya. Di situnya yang saya pegang. Gitu. Apa adanya. Lihat aja apa adanya. Oke, thank you teman-teman. Silakan. Terima kasih Ko Abe. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Mungkin saya ngobrol ada seminar online yang ini nanti saya sampaikan. Gitu. Oke. Thank you. Silakan. Terima kasih. Thank you. Boleh live ya. Terima kasih semuanya. Thank you.